Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'rifatul insan atau mengenali manusia, yaitu dimaksudkan bahwa kita sebagai manusia harus mengenali diri kita itu apa dan siapa. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia, yang diciptakan oleh setetes air mani yang hina. Namun mengapa bisa disebut mulia? Karena Allah memuliakannya dengan amanah untuk manusia itu sendiri. Amanah yang pertama, manusia ditugaskan untuk beribadah kepada Allah seperti dalam firman-Nya Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Dan amanah yang kedua yaitu menjadi khalifah fil ard atau pemimpin di muka bumi, dan tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Hakikatul insan atau hakikat manusia menurut Al-Quran ialah manusia sebagai makhluk yang sepatutnya tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dimuliakan oleh Allah walaupun diciptakan dari air mani yang hina, dengan diberikannya beban atau tanggung jawab, yaitu beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Namun kembali lagi kepada manusia itu sendiri, karena manusia bebas memilih apakah dia akan beriman kepada Allah atau kafir dengan menolak perintahnya. Hal ini tercantum dalam firman-Nya Quran Surat At-Taghabun ayat 2 dan Quran Surat Al-Insan ayat ketiga. Karena hakikatnya manusia juga akan mendapat balasan pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Jika ia beriman kepada Allah, maka surga balasannya, dan jika ia kafir, maka api neraka menantinya. Tercantum pula pada Quran Surat As-Sajdah ayat 19-20. Ataqatul insan atau potensi manusia. Kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan dengan banyak kelemahan dan kekurangan, tetapi Allah tetap memberikan potensi yang sangat besar untuk manusia. Allah menciptakan potensi untuk manusia berupa pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal. Untuk apa? Tiada lain untuk dipergunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Sang Maha Pencipta. Namun manusia sering terlena bahwa sesungguhnya semua potensi itu akan dimintai pertanggungjawaban dalam konteks pelaksanaan ibadah. Apakah dipergunakan sesuai perintah atau malah menyalahi perintah? Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Nafsul insan atau jiwa manusia. Jiwa manusia adalah pangkal kendali baik buruk manusia secara keseluruhan. Allah telah mengilhamkan atau memberikan kebebasan memilih kepada jiwa manusia untuk memilih jalan takwa atau jalan fujur atau kesesatan. Pilihan itu sangat potensial bersaing untuk mendominasi jiwa manusia. Bahkan bisa terjadi konflik berkepanjangan di antara keduanya. Yang berkepentingan pada kedua pilihan tersebut adalah nafsu atau al-hawa dan ruh atau ar-ruh. Nafsu cenderung untuk fujur atau bersifat buruk, dan ruh cenderung untuk takwa atau bersifat baik. Maka dari itu, mari kita kendalikan jiwa kita ini lebih kepada ruh yang selalu cenderung terhadap hal baik dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jauhi bersama nafsu yang cenderung terhadap kemaksiatan, jalan yang setan sukai dan Allah murkai. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Asy-Syams ayat 7-10. Sifatul insan atau sifat manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Secara umum, sifat manusia terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Kedua sifat ini selalu menyertai manusia dalam kehidupannya, yang akan membawa manusia ke dalam kebenaran ataupun kesesatan, kebahagiaan atau kesedihan. Dua potensi yang diilhamkan Allah ke dalam jiwa manusia, yakni takwa dan fujur, adalah penentu sifat manusia. Dari sifat ini,
akan tergambar apakah manusia itu sebagai makhluk yang mulia atau sebaliknya menjadi makhluk yang hina. Potensi takwa akan membawa kemuliaan sifat manusia, sifat yang bersih dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, manusia yang beruntunglah yang memiliki jiwa dan sifat yang bersih itu. Sifat itu akan selalu terus melekat pada jiwa manusia apabila ia senantiasa melakukan tazkiyah terhadap jiwanya atau tazkiyatun nafs. Semoga kita selalu dapat memilih sifat bersih ini dengan diterapkan pada kehidupan untuk beribadah kepadanya dengan penuh kenikmatan tanpa keresahan. Hakikatul ibadah atau hakikat ibadah. Tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat ibadah yaitu ibadah adalah tujuan hidup kita, seperti yang terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang menunjukkan tugas kita sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Dengan demikian, orang yang benar-benar mengerti kehidupan adalah yang mengisi waktunya dengan berbagai macam bentuk ketaatan, baik dengan melaksanakan perintah maupun menjauhi larangan, sebab dengan cara itulah tujuan hidupnya akan terwujud. Ibadah meliputi segala yang dicintai Allah dan diridhoinya, perkataan dan perbuatan lahir dan batin. Sementara tujuan ibadah itu sendiri ialah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengkonsentrasikan niat kepadanya dalam setiap keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.